Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua para pecinta tanaman. Saya hadir lagi, Kerso Mulya Farm. Kali ini akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat anggurmu rajin berbuah. Apa yang harus dilakukan? Ikuti terus video ini sampai habis. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan hidupkan tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan kalau aku punya video baru. Ya teman-teman, inilah tanaman anggur saya yang saya tanam beberapa bulan yang lalu ya, sudah berbuah. Nah itu buahnya, sisa buahnya ya, karena sudah dipanen ya. Dan saat ini saatnya untuk melakukan pemangkasan. Apa syarat dilakukan pemangkasan? Yang jelas pertama, daun-daun pada anggur kita itu sudah kelihatan tua. Kemudian yang kedua, ketika buah sudah habis, kalau sudah pernah berbuah ya, sudah habis dipanen, maka dipastikan itu daun-daunnya juga sudah tua dan sudah saatnya untuk dilakukan pemangkasan. Tujuannya apa? Teman-teman, saya yakin yang sudah sering menanam anggur pasti tahu ya tujuan dari pemangkasan ini. Yang pertama adalah supaya batang utama itu tidak memanjang lagi ya, supaya batang utama yang besar itu, yang kokoh itu ya, tidak memanjang lagi. Kemudian yang kedua, untuk merangsang tumbuhnya batang primer. Ketika dipotong itu biasanya akan tumbuh batang baru bercabang begitu ya. Kemudian merangsang juga tumbuhnya batang sekunder, cabang yang ketiga. Jadi setelah kalau saya biasanya 1,5 meter itu saya potong pertama ketika belum berbuah itu, kemudian 1 meter lagi saya potong lagi untuk menumbuhkan bunga batang tersiernya, dan setelah itu baru dibungakan. Nah, yang saya lakukan ini adalah untuk membungakan karena sudah berkali-kali berbunga dan berbuah. Ya, setelah panennya habis kita potong lagi supaya nanti dia bisa tumbuh bunga lagi. Ketika bersemi dia akan membawa bunga ya, jadi merangsang tumbuhnya bunga. Yang saya lakukan adalah yang ketiga, merangsang tumbuhnya bunga. Nah teman-teman, semua bagian harus kita potong, semua bagian yang ada daunnya, maksudnya begitu, bukan semua bagian dihabiskan enggak. Jadi semua bagian yang ada daunnya kita potong, kita sisakan batang yang tua saja. Disisakan batang yang tua, tidak ada daun sama sekali. Ini namanya, kalau di tanaman mangga namanya stressing ya. Semakin stres dia akan berbunga dan berbuah lebat biasanya betul. Ya silakan dicoba teman-teman, karena setiap anggur juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga perlakuannya juga harus beda. Mungkin anggurnya sama, yang ditanam di tempat yang berbeda pun perlakuannya juga berbeda. Anggur ini saya tanam di samping rumah, di depan rumah tepatnya. Hanya awalnya untuk rimbunan saja supaya tidak terlalu panas, tapi ternyata cukup bagus dan dia bisa berbuah di depan rumah sehingga tampil asri dan lebih cantik begitu ya. Ini perawatannya seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin tanaman anggurnya berbuah dan berbuah lagi, silakan lakukan hal seperti ini, melakukan pemangkasan ranting-ranting kecil bekas buahnya dulu ya, yang dulu tempat dia mengeluarkan buahnya sekarang kita potong supaya nanti dia tumbuh tunas lagi dan mengeluarkan buah lagi, begitu dan begitu seterusnya. Kemudian bisa dilakukan setahun berapa kali? Kalau saya sih tergantung dia berbuahnya kapan. Pokoknya selesai berbuah, buahnya habis, langsung potong lagi, kemudian kasih pupuk organik lagi, dan dia berbuah lagi. Nanti kalau sudah habis dipanen, potong lagi dan begitu seterusnya. Anggur yang saya tanam ini adalah jenis anggur hijau yang rasanya agak-agak asam manis begitu ya. Cuma yang harus diperhatikan setelah memanen itu ternyata tidak bisa langsung dimakan. Setelah dipanen kita ram dulu selama 1 atau 2 hari. Nah 1 hari atau 2 hari itu
kita ram, dan setelah itu bisa mulai dimakan karena sudah mulai hilang apa getahnya, atau mungkin sudah mulai manis, sudah matang gitu loh. Walaupun dari pohonnya dia sudah empuk, sudah matang, tapi kalau langsung dimakan masih asam ya. Kalau dibiarkan 1 hari atau 2 hari itu sudah manis rasanya. Itu karakteristik dari anggur yang saya tanam ini. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda, silahkan tulis di komentar bagaimana pengalaman teman-teman, kita sharing supaya kita tahu. Dan ini yang paling penting lagi, tanaman anggur itu sangat layak dikembangkan secara ekonomi. Dia mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, harga sekilonya saja bisa sampai 20.000, ada yang ya bahkan yang merah besar itu ada yang sampai 40.000 sekilo. Lumayan, sangat mahal di tempat saya, tidak tahu kalau di tempat teman-teman ya. Silakan ikuti terus video ini sampai habis, dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe lagi, atau yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Kerso Mulyo Farm. Pada bagian ini sangat rimbun, rantingnya kecil-kecil. Saya potong saja sampai habis supaya nanti dia muncul lagi ranting baru dan membawa buah. Ya, jadinya seperti ini teman-teman ya. Batangnya sudah gundul tanpa ada daun. Mudah-mudahan nanti dia tumbuh tunas lagi dan berbuah lagi. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Nantikan video-video saya yang baru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.